Oke, balik lagi di Ngomul TV, di Ngorder, ngobrol bareng brother. Kali ini masih dalam satu skena juga. Satu skena. Kenalin, ini ada Nino Losait. Halo, Gila, apa kabar? Apa kabar? Gila, orang-orang lama ya. Apa kabar Om Nins? Baik, minum dulu. Minum Aus. dong. Ya. Ada Eki juga dibantuin nih untuk karena ada hubungannya juga ya. Trader ya. Bening insight ya. Asik. Insight. Om Nins, gue mau nanya nih. Apa tuh? Ya nggak jauh dari skena peradaban lu lah. Lahir dari mana? Lahir dari rahim ibu. Oke, Losait ya. Losait itu masih ada gak sih Om Nino? Losait masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Terus? Tapi lagi nggak aktif aja. Banyak yang Emang nggak pernah bubar? Banyak yang ngira bubar, tapi ya lagi nggak aktif aja. Jadi apa namanya? Ya kita masih sering nongkrong bareng, cuman kayaknya obrolannya udah nggak ngeband lagi. Obrolannya udah kehidupan. Iya. Tapi Gitu. itu Om, waktu gue di Benji kan sempat latihan kan tuh sama Mas Bay, ngedramin Om Ketu. Iya. Vokalis siapa? Abangnya Om Adi? Udah enggak ya? Parjo, masih. Waktu itu ada di Benji ya? Ada juga ya? Ada di Benji ya sempat latihan, ikut Batak latihan. ikutan juga ya, Hendri? Oh, itu sama Prime gua, bukan Losait. Bukan Prime, Losite. Om Oh, Ketu iya. kok drum. Mas Bay kita. Oh, Losait. Oh, pernah. Pernah Iya, sering, iya. Ketu sering bantuin juga. Hmm. Akhir-akhir ini Ketu sering bantuin. Mau reuni tuh, mau gimana? Reuni mau aja kalau ada momen yang oke. Momen yang pas gitu. Lu terakhir manggung ini kan Final Fury-nya si Thinking Straight. Thinking Straight ya? Iya. Ramanda kan? Iya. Ramanda. Terakhir manggung itu. Step Forward. Lu datang ya? Nonton. Datang berarti. Enggak datang. YouTube. Oh, nonton YouTube. Kirain datang. Oh iya, sekarang nonton gak harus datang. Iya benar, lupa. Virtual, Sorry. Kan kalau kata orang zaman sekarang headbang dari rumah. Itu berapa ya Om Nino? Lupa gua. 16-an ya? Iya gak sih? 2017 atau 16 kalau nggak salah, iya. Kalau nggak 16, 2017 tuh. Kalau nggak Oke. salah. Bicara kalau Losait ini, Losait tahun berapa? Losait tahun 98. 98 ya? 98. Oh bukan 96 Tahun ya? 98. Bukan, 98. Itu member awalnya udah lu? Member awalnya gua Sigit Bang Parjo. alias Parjo sama Mamut member awal. Terus masuk si Adi drum. Oh, Adi Tem. Bukan Adi Tem, Adi drummer. berempat tuh lo ya? Berarti ya? Berempat. 98 ya berarti. 98. Gue baru masuk SD dah. Gue SD. Nino udah Gue aktor. SD. Buset. Kelas 5 gue. Oh iya, lupa gua. Lintas generasi nih ya. Lupa gua. Gua kalau ngomongin era jadi lintas generasi ya. Ya, lo bisa Lupa nebak gua. umurnya berapa lah ya. Ya, pasti udah kayak adanya nyokap gue. Ya. Oke, balik lagi ke HC. Ini HC di era 98, maksudnya dari 9 HC masuk Indonesia tahun berapa sih Om Nino? Waduh, masuk Indonesia. Ya kalau menurut literasi sih antiseptik Yang ya. lo tahu lah ya. Antiseptik awal-awal tuh ya. Ya gue sih nggak menyaksikan, cuman kalau menurut yang dibaca-baca dan kalau di tracking ya harusnya sih antiseptik ya. Harusnya ya. Kira antiseptik pang loh. Ya apa sama hardcore kan saudara. Iya, Cuman cuman pang. kalau di Hardcore mindset, punk. di mindset gue tuh HC itu ya HC kayak Madball yang gue tahu ya, karena kan gue nggak terlalu Tough guy. into banget ke HC gitu. Kalau HC kayak yang modelan kayak Youth Crew gitu, justru gue baru tahu Om Nins. Oh gitu. Iya, sumpah gue masih Ya hardcore itu kan konversi dari punk. iya. Punk dulu baru Hip hop jadi juga hardcore. sekarang ya kan. Boleh. Ya kan? Sekarang kan boleh. udah vokalnya udah kayak gitu-gitu sekarang. Boleh, iya bisa. Tahun berapa masuk HC ke Indonesia ya? Atau nggak Kalau Jakarta aduh, nih? itu Atau kan Jakarta nih. Itu sih nggak ke-track ya, nggak ada artikel yang menjelaskan secara akurat. Kalau ngomongin masuknya kapan nggak tahu ya, cuman kalau patokannya dari band HC yang duluan harusnya sih antiseptik ya, harusnya ya, Oke. harusnya ya. Jakarta tuh ya antiseptik ya? Jakarta. Jaga Karsa sih Ragunan Jakarta ya. ya? Studionya tuh. Kalau nggak salah, gue juga nggak tahu. Trakindo Gue sih. masih culun banget juga tuh, tahun Kakak 91 apa 92 kali itu. Ada gue karena pernah Kayaknya. Nah, latihan studio. Sorry nih Ber, kalau salah Ber. Di studio punya antiseptik nih. Di mana sih? Oh. Di Trakindo situ. Oh KKO ya? KKO sana Oh, lagi iya, lulus iya. Ragunan. Itu tahun segitu juga gue belum ngerti
musik banget kali, masih dengerin apa ya, Metallica, GNR gitu-gitu kan tahun segitu kan. Belum into ke HC banget ya. Belum sama sekali belum juga, punk juga belum, ya kan. Ya kalau lo nanya generasi gua berarti ngomonginnya dari 96, 97 gua udah nyemplung. Sebenarnya sih dari 2 SMP udah, kan gua awalnya ini lucu nih. Apa tuh? Ya kan gue awalnya, ya kan backgroundnya gue doyannya dulu dengerinnya ya, yang mainstream, yang gampang terjangkau kan, Metallica, itu GNR, Nirvana, ya kan itu kena lah gitu kan. Maksudnya, Glam rock gitu. Kayak Kiss, Twisted Sister. ya itu mah lebih dulu lagi gitu kan. Cuman kan ketertarikan gue sama musik kan jujur pada saat yang eranya itu gitu kan. Nah, terus waktu itu zaman TV itu opsinya dikit. Iya. Jadi lo cuman bisa nonton TVRI. Akhirnya masuk RCTI, tapi pakai decoder. Oh iya. Oke. Jadi hanya orang-orang tertentu aja yang bisa nonton program-program tayangan RCTI. Yang mereka yang subscription punya berlangganan atau subscription ke subscribe ke RCTI gitu. Dapat decoder ditaruh di rumahnya. Oke, TV cable dong berarti. Exactly kayak TV cable. Parabola ya. Kayak parabola tapi decoder doang. Decoder Sehingga lo dapet tayangan RCTI. Oke. Nah, itu lo dikasih suguhan apa namanya? Film-film barat. Iya. Di mana TVRI waktu itu acaranya Kelom Pencapir. Lokal banget deh. Taman Ria Safari, SAFARI Safari, anjing tua banget gua. Stock on you juga dong. Stuck on You, ya iya era-era itu juga. Petro Gareng. Oh, yang orang pelawak pelawak. sebutannya Bulet Stuck on itu You, rambutnya yang iya rambutnya bulet, iya Stuck on You. Iya era itu kan. Nah, masuk nih RCTI ya kan. Orang tua gue langganan, berlangganan waktu itu sekitar 30 ribuan kalau nggak salah per bulan langganannya. 30.000 zaman itu tapi. Zaman itu 30.000 zaman itu gitu kan. Ya lo bayangin aja inflasinya sekarang kira-kira berapa? Ya mungkin sama sama lo langganan Iya sekarang. TV kabel sekarang gitu kan. Nah, zaman itu tayangannya itu mulai tuh banyak film barat masuk. Wah, lebih entertaining kan, lebih menghibur kan. Nah, di antara jeda satu program acara ke acara lain, misalnya satu film ke film selanjutnya, itu selalu ada segmen namanya Sekilas Musik. Sekilas musik. Nah, itu wah ditayanginnya ya udah video klip Milli Vanilli, Milli Vanilli, Madonna, Debbie Gibson. Wah, happy banget deh waktu itu nonton. Wih, video klip ya kan. Zaman itu MTV belum masuk Om? Apa belum ada malah? Belum ada. Ya. Belum ada. Bukan belum masuk ya. Berarti di luar sana juga belum ada. nggak tahu. Belum masuk aja deh, biar aman. Biar aman kan. Pokoknya gue belum nonton MTV dan gue belum tahu ada makhluk namanya MTV ya. Gue nggak tahu lah ya kan. Nah, di acara Sekilas Musik tadi yang jeda antara satu acara ke acara lain itu sering disuguhin video musik. Waktu itu pernah suatu hari ya dengan background gue dengerinnya Nirvana, Metallica, GNR, tiba-tiba itu gue inget sore-sore gue abis main basket di depan rumah gue, tiba-tiba ting 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 ting. Aku cinta hari Jumat. Apaan nih? Itu lo bayangin dengan background gue yang kuping lo Metallica, Nirvana, GNR, tiba-tiba lo disuguhin video klip ting 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 ting. Dandanannya begini. Aneh banget orang-orang ya. Dandanan gotik. Muka ya kan? putih banget. Gue mana tahu gotik. Ya gue nggak tahu nggak. Bodoh amat gotik apaan tuh ya kan? Apaan nih? Aneh banget nih orang-orang ya. Anjing lagunya enak banget ya. Udah kan? Muncul tuh kredit title-nya. The Cure, Friday I'm in Love. Wah, gue catet. Gue langsung video klip itu habis. Gue langsung cabut dari rumah ke toko kaset. Oke. Gue naik angkot ke toko kaset ke Mall Jogja. Oh, Mall Jogja. Mall Pondok Bambu sini. sekarang namanya Citra. Wah, enggak. Klender Citra Mall. Apa sih? Yang di Gusti Ngurah Rai itu loh, yang dekat flyover Duren Sawit. Ciplas. Ciplas ya namanya sekarang ya. Ya itu dah pokoknya. Dulu namanya Jogja Mall.
Dulu namanya Jogja Mall. Jogja itu. Iya. Gue ke situ, itu ada toko kaset di bawah. Emang gue sering beli kaset di situ. Gue nanya sama yang jualan, yang jaga, Mas, saya nyari The Cure. Hah? The Cure? Gak ada The Cure. Cure, Mas. Oh, Cure, ada Cure. Wah, anjir. Ya udah, gue dapet kan. Cure. Itu kaset pertama gue The Cure ya kan. Nah, akhirnya anjing kayak begini ya. Ya gue nggak peduli desain juga waktu itu, nggak signifikan, maksud gue. Oh, yang band metal begini, band ini begini ya. Di otak gue bodo amat, pokoknya begini aja covernya gitu kan. Cuman menarik aja gitu kan. Ya udah gue dengerin di rumah. Jatuh cinta gue sama The Cure saat itu juga. Anjing, ini band keren banget ya. Lu masih inget gak toko musiknya apa namanya? Gue lupa. Musik kan, Gue lupa. Pokoknya itu akhirnya semenjak gue beli The Cure di situ, gue dapat semuanya di situ. The Smiths, Morrissey, semuanya deh lo sebutin. Jesus Mary Chain di situ semua. Iya. Di situ semua gue dapet. Ini Yogya yang kata 98 rusuh itu kan? Iya bener, yang 98 dijarah, dibakar. Iya itu dia itu, mall itu. Jadi zaman gue baru ngerti itu tuh bersejarah tuh buat gue. Iya. Gue dapetin The Cure di situ, udah punya kasetnya. Gue sering bawa tuh kaset kemana-mana gue pergi. Suatu hari depan rumah gue kan lapangan basket. Gue main basket, bawa kaset itu, pakai Walkman dengerin sambil main basket. Terus ada temen gue negor, lu doyan The Cure? Iya, enak ya gitu. Lu dengerin Sex Pistols gak? Enggak, apaan tuh? Tahu ya. Enggak, apaan tuh? Yaudah lo main ke rumah gua. Diajak main ke rumah dia. Lo ingat gak tuh tahun berapa, sorry? Ya itu antara 92-93, antara tahun itu. Diajak main ke rumah dia ya kan. Di rumahnya dia kaset banyak men. Dan aneh-aneh. Jadi pada saat gua suka The Cure, gua punya hasrat mencari musik yang sekeren itu. Digging lebih lagi ya. Digging lebih. Gimana caranya? Arus informasi nggak kayak sekarang. Ya kan? Lo tahu challenge saat itu. Gimana gue informasi gue dari mana buat dapetin yang kayak gini lagi gitu kan. Akhirnya temen gue ngajak main ke rumahnya. Diliatin kaset-kasetnya. Ini, lo dengerin ini dulu. Kalau mau suka The Cure, dikasih Sex Pistols. Tapi yang Kiss Disc. Dikasih tapi yang Kiss Disc. Jadi album Sex Pistols yang pertama gue denger ya maaf kalau gue borok Kiss Disc. Itu yang pertama gue denger, apaan nih Kiss Disc? Sex Pistols keren loh gitu. Akhirnya gue suka juga. Terus ya udah semenjak itu gue disuruh ke rumah dia terus, kayak diajak main terus ke rumah dia karena mungkin dia ini di komplek nggak punya temen yang seleranya sama gue. And you know what? Ini anak namanya Ami. Dia anak yang offender. Oke. Selesai udah gua. Ya, setelah itu nongkrong di situ Selesai udah ilmu gua udah keren banget udah gaul sama dia. Iya. Anak yang offender dia. Emang anak yang offender. Udah kan, diajarin, dikasih majalah-majalah, sampai Treasure gua dikasih. Treasure magazine dikasih. Dia emang dapat dari luar langsung. Apa taunya dia tahu di sini ada distributor? Dia dapat dari yang offender, dari tongkrongan. Dia nitip-nitip aja. Itu biasanya di mana dah yang offender? Di Slammer, Slamet Riyadi. Tapi gue nggak declare kalau gue anak yang offender ya. Iya. Gue main sama anak yang offender. Yang nobatin gue jadi anak pang ya dia. Ibaratnya, ya kan ya. Anak pang lo sah. Gitu. Iya. Kan emang saat itu lo terpilih untuk jadi anak pang. Lo terpilih. Sama Vincent juga. Enggak kan gue bilang gue nggak nongkrong sama anak yang offender. Gue bukan anak nongkrong kan tuh. Gue bukan anak yang offender. Kalau dia nongkrong, dia pasti main sama Vincent, sama basisnya The Fly siapa? Oh, Levi. Pasti dia nongkrong. Levi itu yang offender juga. Offender awal submission dia sama Ondi. Oh, submission itu. Ih, Gue baru tahu. Gue tahu submission, tahu The Fly, tapi gue nggak tahu tuh. Levi submission. Oh. Setahu gue sih Levi emang submission sama Ondi. Deket banget sama Ondi. Ondi founder ya kan, bosnya lah, ya kan. Oke. Lu nongkrong rambutnya begitu-gitu ya berarti? Iya, temen gue akhirnya ngajak gue ke gigsnya yang offender, diajakin gue. Nonton gigsnya yang offender. 90 awal tuh ya, berarti ya? Ya 92, 93, 94 lah, antara kurun waktu itulah. Intinya, silakan. Intinya itu era yang dimana yang lo ngelihat dunia itu beda gitu. Iya. Anjing. Karena soundtrack of your life udah beda kan? Iya.
soundtrack lo, ya kan? Lo ngerasain kan kayak gitu kan? ngerasain. Anjing, soundtrack kehidupan gua udah beda nih, ya kan gitu. Terus kocaknya, gua dengerin Sex Pistols di rumah nyetel, gang. Gua takut diomelin sama nyokap gua. Anjing ini musik kayaknya nggak urakan banget nih. Jadi gua nggak terlalu gede tuh nyetelnya. Padahal nyokap gua dengerin Metallica. Oh, tapi kayaknya itu cerita lu yang ini relate banget sama gue, Om. Jadi gue cerita dikit. Iya. Gue tuh gara-gara mungkin abang gue anak-anak band juga gitu. Gue tuh dulu suka nonton MTV After School Rocks, MTV Wow gitu-gitu. Band lokal tapi gue yang paling bener-bener ini ke gue. Kan dulu kan band hardcore metal yang masuk MTV tuh kayak Burger Kill, Coil, Purgatory gitu-gitu. Nah, gue tuh beli kaset pertama gue Burger Kill. Setelah gue beli, taunya ada lirik, gue lagi dengerin tuh rumah gue kosong. Bokap gue sama nyokap gue nggak tahu kemana gitu. Ada lirik, Tuhan, aku ingin mati, cetrak, stop, ya kan, banget. Aku BK. Begitu gue, ya doyan punk lah ibaratnya kan. Dan saat itu gue udah ngerti sejarahnya kenapa The Cure relate sama punk. Ya intinya, ya udah, emang kalau ditarik mundur. Ya Sex Pistols lagi, biang keroknya, tarik mundur lagi, ya Ramones, biang keroknya, ya kan, ibaratnya kan. Nah, terus akhirnya di saat gua udah doyan banget sama punk, kamar gua juga udah mulai berubah tuh. Tadinya poster GNR sama NBA players, ya kan, Kevin Johnson, ya kan, Barkley, Michael Jordan, ya kan. Sekarang udah Sid Vicious. Mukanya Sid Vicious yang gede banget tuh. Itu juga fotokopi, cuy. Fotokopi. Jadi dari majalah, gua copy, gua gedein. Fotokopi gede, perbesar. Hitam putih. Itu keren banget cuman jadinya gua bilang, anjing gede. Nyokap gua, apa-apaan nih poster kayak begini? Orang urakan begini dipajang. Terus lemari gua coret-coret kan. Tulisannya no future, no fun, no feelings. Anjing. Pistol. Iya. Nyokap gue marah lagi. Apaan kamu? Kamu nggak mau punya perasaan, nggak mau seneng ini? Diomelin gue nyokap gue. Joydi tapi lu dengerin juga kan ya Om Lin sih. Era itu lah ya 8. Ya tapi kan gue dengerinnya The Cure dulu. Iya. The Cure gerbang masuk gue ke punk intinya dulu, ke musik-musik underground sebutannya kan dulu kan. Iya. Gara-gara The Cure gue jadi menyelami lebih dalam. Gitu. Nah, The Cure dulu ya, lu ya. The Cure dulu. Ya kalau dengerin Metallica, GNR dan lain-lain itu kan ya karena emang itu yang emang gampang dijangkau. Ibaratnya semua orang di era itu ya tahu. Red Hot Chili Peppers ya orang di masa itu buset dulu Red Hot boomingnya sealaihim parah. Semua orang pakai kaos Red Hot dulu. Ya gue doyan banget gitu. Nah pas tapi kan gue belum masuk ke situ gitu loh, belum ngerti apa-apa gitu loh. Cheers dulu dong, ayo dong. Amin. Cheers. Santai dikit. Oke, balik ke low side lagi nih Om Nins. Boleh. Terbentuknya low side itu berarti dari tongkrongan ya? Iya, Dari tongkrongan. Tongkrongan. Oh, iya. Apa yang bisa bikin maksudnya lu terpikir nih, kita bikin band aja nih, HC kayak gitu. Oke, waktu itu ini lumayan lucu juga nih sejarah ini. Jadi ini berarti gue udah convert jadi anak hardcore ya. Kalau ngomongin low side ya, pokoknya udah punk, didikan anak temen gue yang anak yang Covender tadi, gue udah jadi lah, udah mateng sebagai anak punk dulu nih, ya kan. Terus term hardcore kan masih ambigu kan, ya gue dengerin Minor Threat ya udah ini punk gitu kan, ya ini punk gitu, punk yang kenceng aja gitu kan. Nah pas udah mulai term hardcore masuk dan gue mulai penasaran lagi, sensasi yang sama timbul kan setelah lo, wah ini beda lagi nih gitu kan, ini beda lagi nih soundtrack of your life ini beda lagi nih jadinya nih, ya kan, wah beda lagi nih. Nah ini kocak nih men, asli nih, gue boleh cerita panjang dikit berarti nih, seru soalnya. Jadi pada saat itu gue udah mulai penasaran sama hardcore. Nah gue belajarnya pun sama anak yang Offender lagi, tapi beda orang. Yang ini namanya Ivan. Jadi Ivan ini rumahnya di PTB, dia sempat ngedramin Submission juga di Young Offender, terus sempat ngedramin Animal, aduh gue lupa nama bandnya. Ada lah, pokoknya dia drummer lah pokoknya kalau ngeband. Nah dia udah hardcore duluan karena kita main skate bareng nih, kenalan di Pondok Kopi main skateboard bareng, kenalan. Dia tahu gue lagi interest sama hardcore, diajak main ke rumah dia. Sama intinya, lu tuh dipilih
untuk diajarin. Kalau yang Offender tuh tipikalnya gitu dulu, gue senengnya, lucu loh. Iya, seru anak-anaknya gitu kayak, wah, kayaknya gue cocok nih main sama lo. Ayo ke rumah gue. Diajarin nih, berarti kayak lo ditambahin ilmu lo gitu. Iya. Ditambahin pengetahuan musik lo gitu kan. Ditweak lagi lah. Ditweak lagi pas Tapi gue sebelum itu harus masuk radar dia dulu gitu. masuk radar dia dulu gitu kan. Nah, terus pada saat gua main sama dia nih, Ivan panggilannya Epeng. Kalau anak-anak yang Offender manggilnya dia Epeng. Ke rumah Epeng di PTB, di Duren Sawit PTB situ. Udah nih, gua mulai wah Scovito, ya kan, Agnostic Front dan segala macam itu gua wah kayak gini gitu kan. Gua dengerin lagi. Zaman kaset rekaman ya kan, gua bawa kaset yang banyak, gua rekamin, gua pulang, wah, mixtape makin anjir. Tahu lo anak 2000-an lo. Nggak tahu, lo nggak tahu hubungannya ini pulpen sama kaset, pulpen sama kaset gitu kan. Nah terus udah tuh, gua dari rumah dia mulai dengerin, mulai tertarik sama hardcore. Suatu hari, nah ini kocak nih, waktu itu trennya lagi Pure Saturday booming banget. Gue ibaratnya gue bisa bilang saat itu gue udah jadi anak hardcore. Dimana gue main skateboardnya di Pondokopi sama anak-anak komplek gue, rumah gue di Pondokopi. Nah, anak-anak rumah gue itu udah dididik semua sama anak yang Offender yang tadi tuh, si Ami itu. Udah waktu itu trennya lagi Brit rock sama Brit pop. Jadi kalau di luar British Invasion udah jamur, udah menjamur. Udah Oasis, Blur, Sweat udah menguasai industri musik lah. Duran-duran gitu ya. Duran 80. 80. Zaman Lupus. Itu duran-duran gue juga udah denger zaman Lupus. Nah, New Wave. Iya, New Wave. Nah, pada saat itu teman-teman komplek gua ngejudge gua, "Wah, lo anak hardcore sendirian lu." gitu kan. Ya kenapa? Gua temen lo juga. Ayo datang ke acara bareng, tapi gua pakai baju hardcore gitu kan ibaratnya. Cuman waktu itu gua belum punya baju hardcore, jadi sejarahnya gini. Nyablon. Iya, nyablon aja. Nyablon pakai bensin, men. Jadi fotokopian, baju putih, pakai bensin. Brr. Ya, jadi. Gue nyablon kayak gitu, bajunya baju apa lagi? Plentusi. Kopian dari cover gede, lo pas-pasin sama baju, sablon pakai bensin. Iya. Pakai bensin atau thinner? Thinner. Iya. Gue pakai thinner. Iya. Iya. Asli men, parah. Skinhead Boski ada namanya. Asli gokil. Terus udah kan? Intinya gue udah tertarik tuh sama hardcore ya kan. Pokoknya era itu lagi Pure Saturday lagi booming banget. Lagi booming banget. Semua orang doyan Pure Saturday saat itu. Semua orang yang doyan musik independen ya. Nah, suatu hari nyokap gue bilang mau ke Bandung. Wah, ke Bandung yang gue tahu ada tokonya Richard Muter, drummernya Pas Band. Ya, Bang Richard nih ya kan. Punya toko namanya Rivers. Lo tahu kan? Nah, gue ngasih list ke nyokap gue, tolong beliin Psychopitol yang Blood Sweat and No Tears, Psychopitol Blood Sweat and No Tears, Agnostic Front yang Cause for Alarm, Madball yang Balls of Destruction. Pokoknya gue kasih list lah nyokap gue lah. Ya, maksudnya itu band-band penting hardcore yang gue tahu, yang gue pengen punya CD-nya gitu kan. Udah sama gue nitip kaos-kaosnya. Yang gue sebutin tadi, tolong beliin kaosnya. Kalau ada, gitu kan. Ya pokoknya urusan nyokap gue lah. Udah bener, nyokap gue udah gue kasih alamatnya. Rivers, Jalan Suka Senang, nomor 6 kalau nggak salah. Maaf kalau salah. Sekarang jadi rebuild. Pokoknya yang gue inget Jalan Suka Senang, gitu kan. Udah. Itenas, di situ. Iya, nah ini kocak nih, men. Oh, udah nyokap gue pulang. Yes. Bawain CD 2. Psychopitol Blood Sweat and No Tears sama Agnostic Front. Dibawain tuh, Om ya. Dibawain. Sama satu baju. Ini gue belum sebut dulu baju apa ya. Sama satu baju disebut, gue ngeliat, dang. Apaan nih? Aduh, katro banget, salah nih belinya nih. Kok ginian sih beli baju? Bukan band-band yang lu sebut lah ya. Bukan band-band yang gue sebut. Nggak ada ya. Kok? Apaan nih, katro banget tuh, kok gue salah nih gitu kan. Ya udah, gue taro. Dang. Gue taro. Ya intinya gue kecewa dalam hati tuh gue, aduh, gak dapet lagi bajunya yang gue pesen gitu kan. Tapi ya udahlah gitu, mungkin lain kali gue bisa dapet. Nah, nggak lama dari situ gue main ke rumah Epeng teman gue tadi, yang Offender, yang di PTB tadi. Main ke rumah dia, ada CD-CD baru nih. CD-CD ya pinjem-pinjeman gitu juga lah paling, kalau nggak ada yang beli, ada yang dipinjem juga sama temennya gitu kan. Nah, gue lihat urutan CD-nya, ih, apaan nih Peng? Ini band hardcore. Lu dengerin aja. Gue lihat covernya. Ini band
itu sama yang bajunya dikasih nyokap gue yang gue kecewa tadi. Baju apaan nih? Nah itu CD-nya ada di dia. Hah? Oke. Apaan nih? Keren banget covernya. Gue dengerin lagunya. Boleh nebak gak? Apaan? Bad Brains. Bukan. Aduh ya. Bukan. Pas gue dengerin, anjing ini mah hardcore parah ini. Ini hardcore ini. Gue kan. Anjir. Akhirnya gue bilang, Peng, ini keren banget, Peng. Gue ngerekam, Peng. Ya udah ngerekam gitu. Gue fotokopi juga dong covernya. Iya, fotokopi. Ya udah gue rekam, gue fotokopi. Akhirnya pas udah dengerin dan gue udah suka, gue main lagi ke rumah dia, gue pakai bajunya. Wih gila, udah ada aja lo bajunya. Lo mau tahu bajunya apa? Judge. Ada malu lo gambarnya kan? Ya, nggak ada petunjuk. Kalau lo nggak tahu, mana ada petunjuk kalau itu band hardcore? Kalau lo nggak tahu. Tapi kan fontnya udah hardcore banget. Kagak, enggak. Oh, Maksud zaman gua dulu kan kali ya. zaman dulu knowledge gua kan, iya kan gua bilang Psychophytol, Agnostic Front. Lah, beda lah sama yang Varsity fontnya. Gua dapet Judge, gambar Palu, belakangnya New York Crew. Harusnya New York hardcore mah dalam hati gua. Apaan nih New York Crew? Jangan nyokap ini lagi kayak dapat referensi dari Om Richard-nya. Ntar dulu, ini juga seru ceritanya. Akhirnya kan karena gua walaupun gua nggak marah-marah sama nyokap gua nggak marah-marah sama nyokap gua kalau menurut gua itu bajunya salah, enggak. Tapi kan gua dalam hati kan, nyokap gua salah lagi beli. Ternyata yang dibeliin itu keren gitu kan. Anjing keren gitu kan. Nah, terus gua bilang ke nyokap gua, "Mah, makasih ya kemarin udah dibawain oleh-olehnya. Nah, ini boleh tahu nggak ini bajunya kenapa mama bisa milih baju ini?" Lah kan nyokap gua nggak tahu, nggak ada di list itu gitu kan. Oh iya, itu yang jaga toko cakep dia orangnya, kata nyokap gue. Ya ibu-ibu ya kan, lihat anak muda cakep dibilang cakep ya wajar lah. Cakep anaknya, ramah lagi, baik anaknya gitu kan. Itu mama direferensiin katanya anak ibu pasti suka yang ini, kalau emang mesennya yang ini ya udah mama beli. Daripada nggak dapat baju sama sekali, ya menurut dia kamu pasti suka, ya udah gitu kan. Ya udah, iya. Siapa tuh namanya, anaknya cakep, namanya Suar. Hah? Suar? Hah? Suar? Siapa Om? Gua ambil kaset Pure Saturday gua, yang ini bukan orangnya. Nah iya ini orangnya. Dia yang jaga tuh Oh jaga reverse nih berarti. Ya, sebenarnya bukan jaga reverse. Reverse kan tongkrongan, cuy. Oh lagi di situ aja. Ya mungkin lagi di situ. Ya iya Pak, harusnya ya. Iya. Kan tongkrongan juga. Sama aja kayak sini kan yang jaga Monang kan. Berarti Pure Saturday itu ya Britpop, Britrock gitu, tapi berarti sebenarnya si personal tuh referensi ngaco-ngaco tuh ya Om tahun segitu. Ya harusnya sih iya, harusnya ya apalagi teman-teman di Bandung kan dengerinnya sebenarnya dengerin semua ya. Selama lo doyan ya lo dengerin. Nggak menutup gua doyannya British dengerin British doang ya enggak lah. Harusnya sih enggak, di sini pun juga enggak dong. Cuma maksudnya padahal lu tuh yang lagi into hardcore banget into gitu hardcore loh. Banget. Dia kan lagi bandnya Britpop, Britrock, tapi sebenarnya taunya hardcore-hardcoreannya into banget juga mereka tuh gitu. Gue pun saat itu into hardcore banget karena emang gue lagi pengen tahu tentang hardcore dan gue tertarik banget. Tapi bukan berarti gue udah nggak dengerin The Cure dan kawan-kawannya. Kayak Oasis, Blur pun gue dengerin. Ya emang gue doyan gimana dong? Emang gue demen gitu kan. Ya dan teman-teman gue banyak yang doyan di komplek gue pun kalau ada acara-acara Britpop, Britrock gitu ya pada datang gitu kan. Pada ada yang ngeband juga yang kayak si Ami ini akhirnya nama bandnya The K. The K ini gitarisnya kalau nggak salah namanya Arul deh, Bang Arul, Planet Bumi. Baru gue mau ngomong. Gue tahu dulu band-band zaman dulu gue di toko Bekasi musik tuh, lagi mau beli alat gue lupa beli apa beli stick drum gitu. Planet Bumi, poster dari atas. Iya. Band mana tuh? Planet Bumi, belum Jakarta. Legend juga dia. Legend juga mereka. Nah, terus ya udah di era itu intinya gua ya itu kejadian lucunya itu. Nah, kan pertanyaan lu tadi tentang Lost Side kan? Intinya dengan background itu akhirnya gua datang ke acara, gua udah meletek nih, udah jadi anak hardcore banget gitu kan. Wah, gua udah hardcore banget gitu kan. Datang gua acara hardcore pertama gua. Kan gua datang ke acara poster tuh, Walk Together bareng Epeng, temen gue yang offender tadi tuh, diajakin si Ivan tuh. Nah, datang berdua, gue pakai baju Judge andalan gue tadi kan, yang gue pikir salah beli, ternyata bener gitu kan. Pas di acara itu,
wah anjir band hardcore Jakarta keren-keren lu anjir. Itu parah semua singelong, tiap bawain apaan singelong. Cuman emang waktu itu cover song, mayoritas cover song. Oh, berarti emang dulu Mayoritas cover song. Abang-abang di Bekasi emang di semuanya Cover begitu song, ya? cover song. Dulu tuh cover song. Spesialis ini, Spesialis gitu ini, ya? spesialis itu. Dulu zamannya masih cover song semua. Nah, waktu itu seingat gua, maaf kalau salah, yang bikin acara tuh Jarot. Oh. Jarot. Siapa tuh? Sorry. Jarot ini anak yang gue tahu ya, dia anak Lokos atau Brotherhood lah. Oh. Karena itu gelombang sebelum gua. Jadi kan gue nggak terlalu main sama mereka, gue mainnya sama Aca gitu kan akhirnya kan. Iya. Terus ya apa namanya, di acara itu intinya band-bandnya yang main keren semua. Terus pas lagi ikutan pogo-pogo, gue ketemu sama temen SMP gue. Oh. Yang dulu menurut gue ya udah biasa aja. SMP kan gue udah ngepang tuh, bareng teman-teman SMP gue juga ada yang ngepang ya, kita temenan gitu kan. Nah nih anak nggak ikutan ngepang, tapi main sama kita juga gitu. Nah akhirnya pas gue lagi pogo-pogo, kok ada nih bocah gitu. Weh Mamut, ya namanya Mamut gitaris gue. Kira jadi di outside. Lawas banget. Weh Mamut, apa kabar lo gitu. Weh Dino, apa kabar gitu kan. Weh akhirnya udah ngobrol-ngobrol, udah hardcore juga. Udah kan, udah ngobrol-ngobrol, tawa-tawa, tukeran nomor telepon rumah. Telepon rumah. Zaman itu belum ada handphone. Telepon rumah gitu kan. Udah tukeran nomor telepon rumah, udah acara bubar, kita bubar bareng-bareng. Ya pokoknya besoknya atau beberapa hari setelah itu Mamut telepon gua. Telepon ke rumah gua. Nino, ini Mamut. Weh, apa kabar Mut? Weh, yoi. No. Tukeran CD dong. Tukeran CD, main ke rumah gua dong. Rekam CD gitu kan. CD gua sama CD lu bawa dong gitu kan. Oh ya udah gitu kan. Gua main ke rumahnya. CD-nya banyak Mamut. Berat. Anjir banyak banget CD gua waktu itu gua udah sempet ke reverse akhirnya. Gua punya sendiri nih akhirnya. Enggak, gua sama Ivan tadi, Epeng tadi sama sepupunya Epeng. Sama sepupunya Epeng ini sekarang jadi manajer di hotel yang sering bikin acara tuh apa? Di Kemang. JK7. Swiss Bell. Jadi sepupunya Epeng ini namanya Ferry, itu hardcore banget. Dia juga yang ngajarin gua. Sekarang dia manajer di hotel Swiss Bell itu. Pernah tuh tiba-tiba ada di acara. Aduh, ngapain lu Fer? Tapi udah nggak jadi anak skena lagi. Padahal dia dulu bersejarah juga di hidup gua. Halo, sorry. Si Rivers itu tokonya Richard Muter itu toko skena ya modelnya. Jadi kayak merchandise, iya, band merch. Kalau sekarang mungkin kayak Quickening kali ya, kayak gitu ya. Bisa. Betul. Jualan kaos, jualan CD, band merch. Keren banget. Keren banget. Nah, makanya nyampe kayak pas band juga bisa dinobatin band indie pertama gitu ya. Bisa. Mungkin dulu ya dia emang dia ngeruts. Iya, sekeren itu. Ngeruts. Nah, terus apa namanya? Gue tadi sampai mana ya? Oh iya kan ketemu Mamut tadi tuh. Akhirnya gue ke rumahnya. Ternyata CD-nya banyak banget kan. Anjir Mut, CD lu banyak banget. Woi, ada Battery, ada Krivits, ada macam-macam deh. Nah, CD gua waktu itu sempat beli di reverse. Itu CD hardcore pertama gua itu ada 4. Gue beli. Itu gue beneran nabung berbulan-bulan, akhirnya ke reverse, ayo gue siap gitu kan. Itu gue punya Chain of Strength, Upfront yang Spirit, terus Uniform Choice yang Straight and Alert, sama Turning Point, The Few and the Proud. Gue punya 4 itu ya kan. Gue bawa 4-4-nya. Ya cuman punya 4 gue zaman itu ya kan. Mau banyak banget nih bocah. Di luar yang nyokap beliin. Di luar yang nyokap beliin gitu, di luar yang gue beli pertama gitu, yang gue beli sendiri pertama tuh itu. Gitu kan, di luar yang nyokap beliin. Nah, pas ketemu Mamut sih dia banyak, kita saling rekam. Akhirnya Mamut bilang, nanti lo gue ajak temen gue namanya Ruli gitu kan, atau nanti nih Ruli mau kesini, lu tungguin deh, kita main aja bareng. Oh ya udah, tungguin lah Ruli kesini, temennya dia namanya Ruli gitu kan. Ya udah, datang lah nih temennya dia yang namanya Ruli. Dang, almarhum bukan? Ruli Brandar. Ntar dulu, dengerin dulu. Datang lah nih namanya Ruli. Dang, wah, perawakannya gemuk, ya kan? Pakai baju hardcore, ya kan? Pakai baju Strive. Apa kabar? Iya. Dino, Ruli. Akhirnya main ke rumah gua, nongkrong di rumah gua. Udah, nongkrong aja di rumah gua. Ada Ruli, Mamut, sama Parjo. Nah, akhirnya ya udah,
pertemanan berlanjut, akhirnya Ruli ngajak ke acara. Dia mau main, dia udah punya band nama Mamut. Nama bandnya Youth Crew. Nama bandnya Youth Crew. Nama bandnya Youth Crew. Ruli drum, Mamut gitar, Parjo vokal, bassnya gua lupa namanya siapa basisnya. Bukan Eka. Bukan. Ya udah, di acara itu gua baru tahu ternyata ini Ruli Brandal. Oh gitu. Tahun berapa tuh Om? Ya. Tahun berapa ya? 99 kan. 97-an, 96-97 kalau nggak salah. Brandal 96-97. ada di waktu Brandal belum ada. Brandal bukannya 98 ya dia? Belum ada Brandal waktu itu. Brandal tuh Belum 2002, ada Brandal. ini 2002. Enggak, ini intinya gue baru tahu kalau wah, Ruli ini ternyata adanya Eka. Adanya Eka Brandal. Eka tuh Iya. Yang offender. Enggak. Eka yang offender. Yang offender. Ternyata Ruli, oh ini Ruli adanya Eka Waiting Room gitu kan. Oh buluk dong. Ya iya. Oh. Oh ini gitu kan. Wah, udah seneng dong gua. Maksudnya, wih, gua bisa nongkrong sama waiting room juga kali. Yeah. Masih borok nih nongkrong sama petinggi saat itu ya kan. Om, sorry nih gua potong. Boleh flashback dikit gak? Apa Pas lu datang ke acara Walk Together, Rock Together. kan lu tanda kutip lu masih anak baru di situ kan? Iya. Itu tuh di situ headline-nya siapa aja? Gila. Straight answer yang pasti ada. Oh tuh dia udah Pasti itu udah ya. pendahulu tuh ya. Iya, Berarti- straight answer yang pasti ada. Burning Insight ada. Oke. Burning Insight ada. Forward gitu. Step Forward di acara itu seinget gua nggak ada. Karena kalau emang ada, gue inget karena dia stand out kan, vokalisnya cewek. Cewek Pasti di ada. situ. Hah. Pasti memorable. Tapi saat itu gue belum tahu ada vokalis hardcore cewek. Oke. jadi ya udah cowok semua, seinget Oh. gua vokalnya. Straight Terus Answer, Burning Inside. Straight Answer, Burning Inside. Drummernya masih Alay, anak Priuk. Bukan Alay Error ya, lain lagi nih, lain lagi. Punya temen Nih, Alay Error doang nih, udah. nih Alay ada anak Tanjung Priuk. Nongkrongnya di Kelapa Gading juga bareng anak-anak subnormal. Nah, terus gitarisnya masih Hence, Hence. vokalisnya Marve, bassisnya Dodi. Nah. Terus ya seingat gue ya, seingat mata memandang. SO belum ada tuh ya. Straight Out. Heeh. Belum ada. Ini kan HC kan? Belum ada. Awalnya HC kan? Belum ada. Morning Straight Again Out. gitu ya? Iya. Belum ada. Belum era metalcore itu. Metalcore belum ada itu. Dia kalau Straight Out tuh era kan katanya kan dulu hardcore gitu. Tapi hardcore dia juga yang udah ke era metalcore gitu ya? Morning Again. Ya. Gitu-gitu Iya, ya? iya. Oh. Iya. Udah era metalcore dia. Integrity gitu-gitu. Integrity, iya. Iya. Iya, line up-nya seingat gue itu yang seingat gue ada Straight Answer, gue cukup yakin. BI. Ada Secret Agent, ada Dirty Edge, gue cukup yakin Tahu, ada. tahu. Oh, Dirty Edge ada. Dirty Edge itu selawas itu, Om. Oh, Dirty Edge. Ya, gue pakai istilah gue ya. Gue pakai istilah gue ya. Dirty Edge, Straight Answer, Secret Agent. Itu gue nyebutnya gelombang 1 lah. Oke. Gelombang 1. Kalau Antiseptik menurut gue nggak masuk gelombang karena pendahulu. Sebelum Masehi. gitu. Sebelum Masehi. Pendahulu ya kan. Yang istilah gue aja gelombang 1 ya itu. Itu angkatan itu. Oh. Abang-abang itu. Ya gue ini masih borok gue. Ini siapa nih? Masih ngapalin nama-nama bandnya gitu. Wah, nama-nama bandnya ini gitu. Jadi kalau ada pamflet lagi gue tahu gitu kan. Iya. Masih pakai memori jadi dulu. Iya. Problem hidup juga belum begitu berat. Jadi memori masih bagus lah ya kan. Explore terus. Masih. Ya kan. Nah, terus udah di era itu gue pulang dengan amat sangat senang ketemu Mamut segala macem. Akhirnya nongkrong sama Mamut dan Ruli. Udah akhirnya Youth Crew nih bandnya yang sama Ruli adeknya Eka ini nggak jalan lagi. Vakum lah intinya. Rulinya sibuk. Itu Jakarta ya? Sibuk studi kalau nggak salah waktu itu. Sibuk kuliah atau belajar apa gitulah. Youth Crew itu Jakarta ya? Jakarta. Oh. Jakarta. Akhirnya baru gue bilang sama Mamut, Mut, bikin band yuk, Mut. Ayo gitu kan. Udah ayo bikin band. Nama bandnya personil ya gue, Mamut, Parjo, drummernya Ferdi namanya, anak komplek gue, anak metal lah, jago main drum ya, jago lah. Terus nama bandnya Spirit of Youth. Nama bandnya Spirit of Youth. Era Youth Crew. Era Youth Crew. Apa Youth ya? Iya, Spirit of Youth nama Today. bandnya, iya. Nama bandnya Spirit of Youth. Dan waktu itu line up-nya vokalnya gua. Vokalnya gua, basisnya Parjo justru. Oh, berarti lu tuh justru kalau masalah band-bandan berangkat dari vokalis dulu, Om, sebelum basis.
Kan Iya. gue kenal lu ini tuh, lu tuh basis di BI, di Lowside gitu. Iya. Tapi kalau mau ngomong personal lu-nya, lu berangkat tuh vokalis ya? Iya. Oh, oke. Ya, Berarti awal kayak itu di Prime yang gue tahu ini, lu tuh nggak baru pertama kali jadi vokalis, enggak. maksudnya gitu. Enggak, sebenarnya enggak. Gue Enggak. tahu lu tuh jadi vokalis Di karena gua Prime, tahu iya suara lu iya. bagus buat Iya di BI Prime, di gitu. Prime, di Prime. Di Di Prime. Prime, wah berani nih Om Nino nih jadi vokalis. Buat Iya. clean, buat, vokalis. buat clean anak hardcore bisa nyanyi lah ya. Bisa banget. Bisa. Iya, anak hardcore. Kayaknya semua vokalis sih bisa nyanyi lah, gila lo. Enggak clean. Merdu, nyanyi. merdu. Nyanyi. Iya merdu anjir. Enggak, maksud gua lo nyanyi clean tapi in tune gitu. Oh iya iya iya. Iya. Bener-bener Iya. bener gitu. Ya kalau di Prime gue nggak intun bisa dilempar gitar sama Dokter Rau gue. Dokter Rau. Bisa disuntik gue ke Dokter Rau. Oke, balik ke Lowside lagi nih Om Nino. Nah, Oke, Lowside kan berarti 98 ya. 98 di 98 itu lu kesibukannya ngapain tuh sampai lu manggung? Apa lu Kuliah. tahun 98 itu udah manggung? belum. Oh, belum manggung. Belum. Ya, berarti. Manggung pernah paling sekali doang di pensi Muhammadiyah Rawamangun ya? Ada ya? Apa sih? Enggak ada Muhammadiyah di mana ya waktu itu ya? Muhammadiyah Gue lupa tuh dah. Cipulir gitu. Gue lupa di mana dah. Cidodol Muhammadiyah situ. Tebet ada. Tebet ada ya? Ada Muhammadiyah Cawang ada, Kebayoran Baru. Gue lupa di mana Kebayoran pokoknya. Baru maksud gua. Pokoknya gue Cidodol situ. kalau nggak salah deh, pokoknya gue manggung di pensi dah, pensi sekolah. Gue lupa nama sekolahnya apa, gue lupa sekolahnya apa. Aduh, maaf nih. Nah itu gue masih vokal, nama bandnya masih Spirit of Youth dan masih cover lagu orang juga. Berarti itu cikal bakal Lowside. Cikal bakal Lowside, Oh, dulunya namanya itu. Spirit of Youth. Oke. Gue vokal, Parjo bass, Mamut gitar, drumnya Ferdi. Nah saat itu masih cover lagu orang, Ring Point, Chain of Strength, Upfront gitu-gitu kita bawain gitu kan. Belum punya lagu sendiri. Begitu kita mulai termotivasi bikin lagu sendiri, gue bilang sama Mamut, Mut, bikin ini dong, lagu sendiri. Iya nih, gue ada lagu, kata Mamut. Wah, Mamut udah ada lagu banyak ternyata. Iya. Gue tertantang kan, wah gue juga bikin lagu lah. Sama-sama balap-balapan gue sama Mamut, pamer-pameran di kamar. Wah lagu gue, ini lagu gue, ini lagu gue. Pamer-pameran lagu gitu kan. Akhirnya gue memutuskan untuk, udah gue aja main bass, Parjo vokal. Oh itu tadi gua mau nanya. Oh berarti itu lu yang mutusin. Lu main bass Iya. tukeran sama Om Parjo. Iya. Kenapa? Kenapa kak? Nah, kenapanya ini lucu nih. Alasan yang amat sangat lucu. Karena menurut gua, maaf nih ya para vokalis. Karena menurut gua, yang di dapur itu yang ngeracik lagu, ya dia yang megang bumbunya. Oke. Jadi menurut gua waktu itu vokal gua drive gitu. Oh. Harus yang bikin musik yang Kayak ngedrive. secara nggak langsung dari vokalis ke instrumen tuh kayak naik kelas lah ya. Iya, Lu pengen- menurut gue naik kelas waktu itu. Wah, karena gue yang di dapur sama Mamut Iya, bikin berdua iya, gitu kan. Nah, udah kan. Nah, terus saat itu si Parjo, Mamut sama gue ngomong sama Parjo, Jo, lo vokal aja Jo. Nino bass, kata Mamut. Iya Jo, gue bass aja Jo. Ada lagu banyak nih. Tinggal bikin aja nih, tinggal direkam-rekamin gitu kan. Ya udah gitu kan. Udah banyak bikin lagu banyak, udah kan. Terus ya udah mulai latihan, mulai eksekusi lagunya di studio. Itu tiap malam otak gua riff hardcore terus melintas di kepala gua gitu kan. Anjing, terus ke kamar. Aduh anjing. Oh, tapi bedanya lagu gua sama lagu Mamut biasanya chordnya banyak. Kalau gue lebih sedikit biasanya, makanya Mamut sering di gue ledekin gini. Wah gila, jurus kunci 1000 di luar. Lebih melodik ya. Lebih melodik dia, lebih. Kalau gue cuman kalau lagu gue kayak Old school lah. chordnya lebih sedikit dibanding Mamut. Bukan berarti lebih enak yang mana, enggak, sama-sama suka Iya, kita. karakter. Kalau nggak suka ya dibuang lagunya. Waktu itu kan gitu kan, sesimpel itu kan. Kalau Iya, suka ya, masalah juga begitu sih. iya. Kalau suka ya udah kita ambil nih, kita eksekusi gitu kan. Ya udah, akhirnya mulai pertama ikut kompilasi, Apa tuh ada kompilasinya? Sorry, berapa? anjir gue lupa banget. Sebelum Lowside keluar album tuh ada kompilasi. Jadi lagunya yang Understanding sama Different Route waktu itu Yoi. ikut kompilasi siapa? Pokoknya kaset akhirnya jadi double kaset gitu. Jadi double kaset Iya. gitu kompilasinya. Zaman dulu emang Itu kayak begitu tuh. era Jakarta Banyak. itu akhirnya bikin kita kenal sama yang lain juga kan Iya, banyak. iya. Akhirnya gue kenal Captain Hook,
kenal anak-anak First Fight, si Edo sama Tio tuh, Di gitu. kompilasi itu selain Lost Side. Tunggu dulu. Lost Side apa Spirit of It? Lost Side. Lost Side. Udah Lost Side. Selain Lost Side, Itu Captain Hook. Yang gue inget ya, maaf nih, ada Triple X. Triple X. Iya. Triple X ada, terus itu belum ada tuh. Ada lagunya? Yang dibawain Total Anarchy. Social fact. Social fact. Fakta sosial. Social fact. Social fact. Anjing itu mah keren banget lagunya. Bikin orang rebutan mic tuh ya. Iya. Sampai Total Anarchy bawain ya. TAE gue ngefans. Iya. Nah, intinya tapi materi itu belum ada Triple X saat itu. Itu bukan materi. Bukan materi yang itu, materi yang awal lagi, seingat gua. Nah, ya band-bandnya itu Captain Hook, First Fight, Lost Side. Yang gue ingat ada Triple X. Sorry kalau salah. Terus yang lain gue banyak banget asli, banyak banget. Gue nggak ada lagi kasetnya, gue sebel banget dah. Sama kompilasinya apa tuh? Itu dia gue lupa. Gue lupa. Harusnya ada yang tahu nih yang gue maksud. 98 tuh ya berarti. Tolong di komen. Saya masih ingat Iya. apa nama kompilasinya. Aduh, ada lupa tuh gua. Nah, setelah itu baru kita mutusin untuk ayo kita bikin full album. Gitu. Udah akhirnya ini bangsat banget nih. Kenapa tuh? Udah pas mutusin bikin full album, kita tahu ada yang namanya Studio K kan. Jadi waktu itu waktu kompilasi ini bukan di Studio K recordingnya. Gue juga lupa nama studionya. Aduh, maklum udah tua nih, maaf nih. Jadi pas kita udah tahu Studio K, kita samperin Mas Yuda, booking waktu segala macem, udah pelajarin medannya ya kan, equipmentnya gimana. Terus ya udah, datanglah ke Mas Yuda, bilang, booking Mas 1 shift. Oke, buat recording. Siap. Low side nih ya. Low side. Track tuh ya. Demo maksudnya track bukan live gitu. Bukan live, bukan live. Track ya? Semi track sih sebenarnya. Oh, vokal bisa. Iya. Terus akhirnya pas dateng 1 shift sikat, Nah, jebret 15 lagu. anjir. Lagunya pendek-pendek tuh emang. Old school kan dulu. Kayak 1 shift Lost Side 15 lagu. drama gitu kan. Gila gue 15 lagu anjing. Pendek, Om Lino. Hah? Lagu lu mah pendek-pendek. Ya, bukan masalah pendeknya sih, mau sependek Prime juga pendek-pendek. Kagak 1 shift juga. Taunya sebanyak itu lagunya ya. Kagak nggak 1 shift juga 15 lagu kan kalau cuma. Gila loh 1 shift 15 lagu men. Terus another 1 shift mixing mastering. Malah di session mixing mastering yaitu makanya di Lost Side ada bonus track tuh yang gue main gitar clean doang nyanyi-nyanyi ya kan. Itu gara-gara nungguin Mas Yuda nyeting apa namanya, pokoknya beresin buat mulai mixingannya. Gue iseng ngisi lagu nyanyi-nyanyi di situ, nyanyi-nyanyi lucu. Udah akhirnya diambil sama anak-anak. Di tag juga. Masukin di tag juga, jadi bonus track. Everlasting track juga. Jadi bonus track, akhirnya jadi bonus track. Sejarahnya itu, padahal gue bilang ke Mamut, Mut, ngapain diambil sih? Udah nggak apa-apa, cuek. Salah satu yang jadi omongan Lost Side juga punya lagu begitu kan, Om? Kayaknya iya. Padahal itu nggak sengaja sih itu, maksudnya gue iseng aja karena di umur itu kan secara kehidupan romansa kan ya lagi doyan cewek-cewekan, mulai puber kan. Era-era puber kan itu kan ya. Akhirnya gue ada lagu kayak gitu, iseng. Gue iseng ngambil Nyanyi gitu. doang sendiri gitu. Nyanyi doang sendiri, pakai gitar clean. Bukan gitar kopong lagi, gitar clean. Dan itu sebelum gue tahu emo. Jauh sih. Jauh sebelum gue mengenal emo. Alex on Fire. Gua- Semua tuh Glass jauh sih. Gue udah menye jalan padahal udah narkor jalan. Sialan. Dan pada saat itu lu basis kan? Iya, basis itu gue basis. Gitu, iseng Lu aja. ahli ininya ya, apa? Gua- Lu bikin lagu. Gue baru tahu, Om, kalau lu justru berangkat dari vokalis. Gue justru yang gue tahu kan lu itu BI dan Lost Side kan. Iya. Maksudnya buat gue yang seangkatan gue gitu. Pas di Prime, lu bikin Prime tuh kayak, wih, berani juga nih Om Nino ke depan. Tapi emang apa sih sebutannya? Ya emang oke sih buat di depan. Kalau gue tuh begitu nilai lu. Oh, taunya lu tuh awalnya vokalis ya. Iya, sempat. Gue sempat jadi
kalau di band hardcore gue seperti ya itu Spirit of Youth itu gue vokalnya sebelum jadi Lost Side. Perpindahan ke bass Gitu. itu pas banget pergantian nama jadi Lost Side. Iya, Berarti yang namanya Spirit of Youth aja lu tuh vokal. Iya. Nggak ngebass. nggak sempet ngebass. Oh. Pas Lost Side gue udah bass. Oh. Dan emang ganti namanya juga lupa alasannya karena apa. Tahu ganti nama aja jadi Lost Side aja. Gue lupa alasannya apa. Udah pokoknya langsung Mabok recording. gak? Gara-gara mabok Lost Side nih. Enggak juga sih. Enggak juga sih. Relate ya. Enggak juga sih. Ada yang bilang, "Wah, ini dari lagunya Ten Yard Fight nih." Iya, bener, Oh, bisa iya, juga. Ten Yard Fight, Lost Bisa Side. juga, Iya, bisa iya, juga iya, ya. inget gue. Tapi gue nggak inget alasannya itu juga sih. Apa ya alasannya juga lupa gue kenapa ganti nama. Sebenarnya kalau diterusin Spirit of Youth nggak apa-apa juga sih kalau dipikir-pikir ya kan. Gak apa-apa banget. Nggak apa-apa banget. Iya juga namanya. Iya, cuman Oke. ya udah. Di HC pada tahun ya awal-awalnya SA, awal-awalnya Low Side, era-era lu lah pokoknya lah pendahulu-pendahulu hardcore ya bisa dibilang ya kan. Istilahnya udah dari tahun 90 awal itu kalau buat nongkrong tuh Om Nino ada ini gak? Maksudnya 90 awal apa 97 ke 2000 nih? pertengahan 90 ke akhir. 90-an ke akhir mau ke 2000. Iya. 97 ke atas. Kalau Iya. bisa gue clarify, itu yang lo maksud berarti 97 ke 2000. Iya, iya maksud gue. Karena 97 ke 2000 itu anak-anak Eksisnya lo lah, mulai eksisnya lo lah. eksisnya gue dan kebetulan anak-anak hardcore mulai saling kenal. Anak-anak hardcore mulai saling kenal gitu. Kenapa saling kenal? Karena waktu itu gue sempet waktu gue ini lucu juga nih, gue kenal sama Burning Insight gara-gara adik kelas gue ada cewek cantik namanya Riri, ya kan. Sering digodain lah sama anak-anak lah, gue juga sering godain gitu kan. Tahu-tahu kita masih berteman, tahu-tahu ada kabar kalau dia pacaran sama anak hardcore. Oh iya. Siapa nih? Ternyata gitarisnya Burning Insight. Oh, Hence. Hence. Wah, udah akhirnya gue dikenalin, udah gue jadi sering main ke rumahnya Hence di Kelapa Gading. Gitu. Nah, sejak saat itu gue kenalin Hence ke anak-anak Lost Side, Wijaya Kusuma tongkrongannya kan, anak Wijaya Kusuma. Sini dong. Iya. Duren Tongkrongan Sawit. Lost Side, iya. Oh, Tongkrongan oke. Lost Side. Nah, jadi pada saat gua bawa tongkrongan Lost Side ke rumahnya Hence mulai seneng nih, banyak teman baru. Hence mulai bikin geng sendiri nih. Iya, iya, Nah, iya. Hence udah punya geng, dia nongkrong sama Subnormal, nongkrong sama Step Forward juga, sama siapa-siapa gitu kan. Tahu-tahu ada geng anak bawang, kayaknya dia seneng nih punya teman baru ya kan. Dibawalah kita nongkrong ke tongkrongannya dia semua. Sleepy, Brotherhood, ketemu Awang, ketemu Step Forward, ketemu semua. Saat itulah anak-anak hardcore mulai pada saling kenal. Jasanya Hence tuh, Berarti kenalin ke kita-kita semua. Dari skena hardcore sendiri tuh dia maksudnya kalau buat nongkrong tuh saling kenal ya. Kalau buat di sesama Jakarta tuh lo ada Itu meeting udah era 97 ke 2000. Iya, iya, iya. Itu kita ngomongin era 97 ke 2000. Dulu yang ada dokumenternya itu tahun berapa sih, Om? Dokumenter Aceh-Acehan anak-anak timur. Wah, itu udah 2000 Triple X. udah setelah 2000 ya? Setelah 2000 Udah ya. 2001 2002 tahun berapa? Side. Yang dokumenter All Ages. All Ages. All Ages. Gua lupa Iya, iya. namanya, All Ages. Itu udah 2000-an sana lagi. Lost Side aja rilis kan 99 waktu itu. Album pertama. Album pertama, rilis 99. Waktu itu 99 rilisnya. Gua mau nanya, Om. Apa tuh? BI. Hmm. Jadi sebenarnya sih gue tahu Burning Insight just Burning Insight dari abang gue. Karena yang gue tahu itu, tapi gue nggak tahu nih abang gue bener atau enggak ya. Karena gue nonton MTV ada band Tabu, Ari Untung. Drummernya Oki Maleh kan. Ini drummernya dulu Burning Insight, Ki. Itu Oke. bener gak? Iya, sempet. Nah, Oki Tabu. Oki Tabu. Berarti gue tahu Burning Insight itu. Gue nggak tahu tuh Om Hence, ya Om Nino, Om Nyonyo, Om Virgi yang formasi itu apa album gitu. Nah itu bisa akhirnya. Terus gue akhirnya kan bantuin Burning. Sampai lu bantuin Burning yang formasi mana, Ki? Banyak yang nanya kayak gitu ke gue kan. Emang ada formasi mana lagi? Oh, Gitu. oke. Karena gue tahu ya Burning Insight. Oke, ini gitu. ini gue yang bisa ini dapet gue formasi yang ini gimana? bisa ceritain karena Agak jumping sini tapi gue pengen banget. kepo gue banget. bisa banget ceritain karena gue sempet jadi krunya Burning Insight kan. Oh iya. Dan gue sempet jadi personilnya juga. Sorry. Bebas ya. BI itu tahun berapa? Ya itu tadi yang gue datang Walk Together udah ada Burning Insight. BI terbentuk apa Om Nino di BI nih? BI terbentuknya. Oh. Lah buset udah gelombang 1 juga dia. Makanya tadi gue bilang ada gelombang 1. Gelombang 1 sudah Tenser, Lawas ya berarti ya. Dirty Edge, Burning Insight iya, itu iya. gelombang 1 menurut gue.
Ya, yang tadi gue masih borok datang udah ada Burning Inside. Apa nih band Burning Inside? Keren juga nih gitu kan. Nah, pas gue udah mulai main sama si Hence ini, ya personilnya itu Burning ya Marve, Hence, basisnya namanya Dodi, terus drummernya akhirnya Robby, gantiin Alay. Robby Embot panggilannya. Nah, si vokalnya masih satu nih. Akhirnya kan vokalnya 2, masuk Big Roy. Nah, jadi vokalnya 2. Nah, setelah itu mereka musiknya transisi ke waktu era metalcore, musiknya transisi dia. Transisi ke ya lebih ke metalcore lah jadinya karena Reviews split. lah, macam-macam itu. Belum ke arah situ. Oh, okay. Belum ke situ attitude bermusiknya. Okay. Jadi masih tetap tough. Kalau Reviews kan naughty kan, nakal kan gitu kan. Bandel. Nah, kalau ini tough nih, musiknya masih tough, masih di ranah metalcore. Split sama Cryptical Death sempet. Oke. Split sama GMU dong. ya, split sama Cryptical Death, musiknya udah transisi ke situ. Nah, waktu itu kasusnya bukan kasus sih. Fenomenanya Hence perlu pergi ke luar negeri. Perlu ada untuk meleverage hidupnya ke harus keluar negeri lah, cari kerja atau apalah gitu lah pokoknya lah. Untuk masa depan lah intinya, kehidupan lah. Untuk masa depan gitu, dia harus keluar negeri gitu. Terus Big Roy pun keluar negeri. Akhirnya Burning Inside terancam bubar. Oke. Sebelum Hence keluar negeri, Hence kontak Virgi. Dead Pits. Virgi masih di Dead Pits. Oke. Ji, gua titipin Burning Inside ke lo bisa nggak? Gitu. Oke. Gue titipin Burning Inside ke lo mau bikin musik lagi, bikin lagu-lagu baru lagi buat Burning Inside, itu udah ada haknya di lu. Yang penting jangan bubar. Yang penting jangan bubar, kata Hence. Ya udah, Virgi akhirnya megang obornya dioper kan. Oh ya udah, gue yang megang obornya nih, gitu kan. Saat itu masih ada Big Roy-nya belum cabut. Jadi Big Roy tapi ada rencana cabut ke luar negeri juga. Bukan rencana keluar dari band, nggak sesimpel itu masalahnya ya kan. Dia emang ada masa depan juga nih kan, keluar negeri berarti, iya kan gitu kan. Nah, terus berarti udah nggak ada gitaris, akhirnya nggak ada vokalis. Waktu itu basisnya pun cabut, diganti sama Alex Fall. Basisnya Fall. Band zaman dulu Asli itu basisnya Fall, Alex Fall tuh sempat udah ngisi. masuk emo gak sih? Ya di era emo, Hardcore lah. di era emo, ada di era emo. Tapi sih gue nggak ngejudge mereka emo ya. Apapun bebas lah, terserah, pokoknya keren. Apapun genrenya bodo amat, pokoknya keren. Gitu kan. Nah, iya jadi dulu waktu udah Burning Inside dititipin ke Virgi, si Hence kan nitipin ke Virgi, Ji tolong nih Ji, lo terusin Burning Inside, bikin lagu baru juga oke banget gitu kan. Aduh, bini gua nih. Ini baru Working Class Hero Lagi yuk. dan Family Guy. Nah, ada bini gua udah ngomong, "Oke." Ya, udah aman. Udah laporan. Family Guy. Family Guy serius dong. Family Guy banget. Nah, iya kan Virgi dititipin Burning Inside tuh, akhirnya basisnya waktu itu sempet Alexnya Fall, gitu kan. Begitu Alex bantuin Virgi, ya gue sempet nonton performance-nya di Nirvana Cafe. Maharaja, yoi. Enggak dong, Mampang, Tendean, iya, Tendean Mampang lah itulah, gitu kan. Nah, waktu itu gue nonton, vokalisnya masih Big Roy, gitarisnya Virgi, basisnya Alex Fall, drummernya Embot, masih drummer yang Priuk ya? Bukan, yang orang Priuk udah keluar, diganti Embot. Embot Pondok Kelapa. Oke. Nah, terus udah oke. Setelah itu gue udah nggak nongkrong lagi tuh sama Burning. Secara Hence-nya udah keluar negeri ya kan, Hence udah keluar negeri, udah nggak nongkrong lagi. Terus akhirnya suatu hari Virgi ngontek gue, nelpon gue, "No, lo di mana?" gitu kan. Gue waktu itu lagi main lah sama anak-anak melodikan lah, anak-anak Kuro gitu-gitu. Gue lagi main ya. Monami. Gue sempet main di Monami kan. Nah, sama anak-anak Kuro lagi nongkrong, terus si Virgi nelfon, "No, bantuin gue dong di Burning." "Hah?
Bantuin ngapain Ji? Main bass lah, ngapain lagi kata dia. Berarti pas Om Firji ngajak, posisi lu udah nggak nge-kruin Burning? Gua udah punya low side. Oke. Jadi di Burning ya gue tetap ngintil. Kalau mereka manggung gue tetap datang. Gila Godfather gue ibaratnya dulu kan. Iya. Tiba-tiba Virgi bilang, "No, bantuin gue dong di Burning, main bass." Wah gila lo, nggak salah pilih lo, begitu aja kan gila siapa gua. Jujur men, Virgi itu gitaris hardcore favorit gua saat itu. Era itu. Itu orang gila men. Sampai detik ini. Sampai detik ini masih gila itu orang. Sinting. Cuma di mana tuh? Definisi sintingnya Virgi tuh gimana ya Virgi ya? Gitaris jago banyak ya, tapi yang sinting dikit. Nah, Antik. Ya, Om Firji tuh Antik. Yang sinting dikit. Akhirnya udah kan Virgi ngajak gua ngeband. Wah, gua GR dong. Anjing, gitaris favorit gua ngajak gua ngeband, masuk band favorit gua. Iya, oke. Ini kan itu yang Iya. anjing tambeng gua langsung dengak. Ya, gua direkrut Godfather gua. Jadi main bass gitu kan. era itu ya. Udah. Akhirnya gua masuk sama Virgi kan. Masuk. Vokal masih Big Roy. Vokal belum ada. Oh, kosong. Big Roy-nya udah cabut, udah keluar negeri. Vokal belum ada. Waktu itu yang masuk, maaf ya Batak, Muklis, Siapa? Jayabaya. Oke. Dulu vokalisnya Kapten Hook. Oh, Kapten Hook. Vokalisnya Kapten Hook, Oke. masuk Batak, ya kan? Masuk Batak, oh ya kan? Kayaknya ya bukan nggak cocok, cuman kayaknya emang visi misinya beda. Batak kan metal banget ya. Virgi kan pengennya nyeleneh waktu itu. Iya. Nah, kayaknya nggak kawin tuh. Oke. Visi ketemu misinya ya. nggak kawin, nggak ketemu. Kebetulan waktu lagi latihan sama Batak di Bugs Studio. Saudara-saudara, Om Irviano. Om Irviano alias Nyonyo menyaksikan kita berlatih. Dan Nyonyo, panggilannya Nyonyo ya. Dan Nyonyo akhirnya tertarik banget sama materinya Burning yang dipegang Virgi. Om Nyonyo di saat itu Belum jadi vokalisnya Burning. nggak punya Inside. band. Bandnya Nyonyo. Gua lupa kalau ditarik itu bandnya dia kan banyak ya. Oh gitu. Waktu itu lagi ngeband sama siapa gua lupa. Oh banyak. Dia sempat di First Fight. Oh first fight. Jadi yang Om Nyonyo. Nyonyo sempat yang baru. Jadi Oh, oke. vokalisnya First Fight cabut, gantinya Nyonyo sempat. Second formation lah Second ya. formation, gantinya sempat Nyonyo. Nah, begitu. Nah, itu pun yang referensin kita latihan di Bugs Studio si Edo, gitarisnya First Fight. Oke, Doe. Oke. Latihan nih di Bugs Studio, vokalis gua punya studio gitu kan. Nah, ya udah. Kira latihan di situ sama Virgi, belum ada vokalisnya masih Batak, si Nyonyo dengerin materi kita. Pas Nyonyo tertarik, gua bilang sama Virgi, kita trial Nyonyo kali. Trial saat ini juga gitu. Saat itu juga di trial Nyonyo masukin kena langsung Nyonya tuh Dreads Conspiracy kan? dress konspirasi. Ya. Oh, iya. Kena langsung kena. Nah, saat itu Batak langsung berdiri. Nyo, lo aja di Nyo. Lo aja Nyo. Secara Om Nyonyo Englishnya spellingnya beres banget juga kan. Sebenarnya bukan masalah English spelling, waktu itu belum ada lirik. Nyonya belum masukin lirik apa-apaan. Berarti lebih ke pattern ya. Pattern. Patternnya dikasih sama Nyonyo, kena. Batak langsung merasa gimana Ini ya? dia nih orangnya. Gini, Batak keren, tapi itu bukan ranahnya dia. Gimana sih? Ngerti Iya, gak lo? iya. Tapi itu bukan, ibaratnya bukan mainannya dia nih. Iya. Materi yang begini jadinya. Batak doyan sama materi kayak gitu, tapi Bukan makanannya dia. bukan lah. makanannya dia lah. Jadi dia sadar ternyata itu makanannya Nyonyo. Nyo, lo aja Nyo, kata. Ya, posisi dikasih Nih, ini lah ya. porsi lo nih berarti gitu kan. Ya Oh, udah. gitu. Akhirnya Nyonyo masuk. Dan saat itu baru serius garap materi sama Burning. Oh gitu. Itu gila, gua di kayak penataran gua di situ. Lo bayangin, gua nggak tahu kunci apa-apa di situ. Gue cuma denger Virgi ngomong apa, ngeliat apa, kagak kelihatan lo main apaan anjing. Ngomongin materi yang ada di album ya Om. Materi yang ada di album, main Blowing Detonator. Jadi gua itu kayak gue ngerasain kayak gue main sendiri, Virgi main sendiri, drummernya main sendiri, tapi masuk. Ya. Jadi gue cuma ngandelin kuping gue aja, itu tone-nya ada di situ, berarti gue tone-nya kesini gitu aja udah. iya. Feeling otodidakannya gitu. Gue nggak perlu nanya kunci juga gitu kan, dan dia juga nggak mau ngasih tau kuncinya. Virgi gitu. Ya, pokoknya gue mainnya begini ya, nggak tahu lo mainnya gimana. Gila, kesiksa banget ngeband sama lo anjing lo.
Nah itu yang sama Eki apa? Reunian ya Dan sama lo ya? Reunian. Reunian jatuhnya. Reunian. Itu gue kalau boleh cerita, itu gue dari Bucks Om. Jadi dulu gue pernah punya side project melodic hardcore sama anak Bekasi, angkatan gue lah. Om Nyonyo itu tiba-tiba nyamperin, ini drummernya siapa? Ini Om, gue ditunjuk. Lu ketukannya nggak hardcore, lu ketukannya thrash banget gitu. Terus taunya gue tahu Dread Conspiracy, tapi gue nggak tahu siapa orangnya. Taunya gue ada band biasa bawain Pantera, bla 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 bla. Oke. Nah suatu hari tuh gue habis main ke rumah Om Nyonyo, gue udah asik lah sama doi. Pas pulang gue sama cewek gue, bini gue tuh di jalan gue telepon, Om Nyonyo nelfon ngapain? Ki, tanggal segini mau ikut gak ke Manado? Dia ngomong, oh gitu Om, iya. Pantera mana aja yang gue kulik Om? Soalnya yang gue tahu Om Nyonyo udah Dread Conspiracy aja. Kok Pantera Ki? Enggak. Oh bawain lagu sendiri Om? Iya lagu sendiri semua gitu. Mungkin satu karena drummer lu kita bawain Nirvana asik kali ya. Kok Nirvana, Dread Conspiracy? Emang Burning senyeleneh itu emang Gak pasti. cocok dong bawain Nirvana. Gue pasti Dread Conspiracy aja tuh Om. Sama siapa Om? Burning Inside. Gue berhenti, minggir, tak ngesen kan. Lu gak salah orang Om pilih. Enggak Ki, gue mau ngajak lu. Udah Om, gak usah nanya-nanya gue pasti mau banget lah Burning. Gue tahu Burning dari SD gitu. Udah, berangkat lah di situ, gue dikenalin sama namanya Om Virgi gitu. Itu cuman oh iya Om Nino beralangan. Iya, gue nggak ikut. Om Bari yang ngebas. Bari Ten Hall yang ngebas. Akhirnya. Iya, gara-gara lu gawean ya? Iya, gawean Iya. ya, gawean. Gitu. 2 panggungan lo berarti ya bantuin BI? Satu. Oh 1. Oh. Satu panggung di waktu tur ke Manado. Manado doang, satu gigs juga di Manado. Satu gigs doang juga. Enggak Iya. tur, satu gigs. Ya jatuhnya main di Manado Iya, udah. main di Manado aja. Main di kota, Manado, ya? keluar Iya. kota. Anjir. Oh itu Iya. itu lu bener-bener kayak misalnya gimana sih? Lu tuh udah pelajarin licks gitar apapun yang ininya technical gitu. Pas lu disuruh kulik Burning Inside lu tuh merinding gitu. Gue bener segitunya gitu. Maksudnya gue udah pelajarin drumming apa aja ya. Pas Burning Inside padahal nggak serumit apa yang udah gue pelajarin. Iya, gitu. iya. Tapi anjing kan kita sempet latihan di bar. Iya, ya iya, kan? iya. Terus Iya, ada iya. Om Bari lo. Iya, iya. Lu direct Om Bari tuh Iya, mainnya. Iya. Ini udah enak belum mainnya? Lu kurang ini, Ki. Iya, itu Udah bener belum? banyak- Lu kurang itu, Ki. banyak Ingat kan? banyak hal-hal yang menakjubkan kalau lu di satu studio sama Virgi. Iya. Itu banyak hal-hal menakjubkan terjadi. Pengalaman hidup lo, tapi pengalaman yang bagus menurut gua. Parah. Pengalaman gue ya itu. Lo kayak dimasukin hutan belantara, lo suruh nyari makan diri. Udah. Tuh. Gesrek sih jadinya. Lo kalau ketemu dia, itu begitu cara ngeramu materinya. Tiba-tiba masuk studio ngomong begini, gue punya lagu baru. Kayak gimana Ji? Nih, tapi ini ref. Hah? Ref? Lo ngarang dari ref dulu? Jadi dia kreatif tapi belum dijahit. Bingung kan? Gimana? Jadi gimana? Itu ref. Terus intronya gimana nyet? Gimana Ji intronya Ji? Anjing. Ngetek. Tuh, emang gila tuh gitaris favorit gua tapi emang gila banget orangnya. Gila banget, nggak ngerti lagi gua. Tapi Om Virgi tuh emang udah personal dia ya Om ya. Maksudnya bukan cuma bermusiknya tapi emang ngobrol sama dia juga kita harus pinter-pinter nyerna gitu. Iya, Nah, yang kocak waktu Reza Paper Gangster kan pernah di Burning kan, ngedrum kan. Waktu lagi bukan nyeleksi sih ya, kita tahu Reza jago, dia guru drum, dia Paper Gangster, that's it. Lo drummer gitu kan. Masuk kriteria gitu kan. Pas masuk jamming, lagu Burning langsung sama ngarang lagu juga iseng sama Reza sempet bikin lagu baru. Nah, komentarnya Virgi apa? Ja, lo mainnya rapi banget. Lo mainnya cuek aja, jangan rapi-rapi. Lah, Reza, guru drum, drummer Paper Gangster, main rapi disalahin. Lah kagak mungkin, gue main emang rapi kata Reza. lu inget gak Om yang kata kita? Itu lucu banget. Ya. Gue ngakak kasih di situ. Ja, lo mainnya rapi banget. Bukan emang harus rapi ya main drum. Lu inget gak Om yang kata kita take yang gak jelas itu? Hah? Gue take nih sempet nih. Akhirnya kan gue stuck ya. Om, kasih gue waktu deh berapa hari.
kita take lagi bener nih. Maksudnya isian ya, secara isian oke nih. Terus lu sama Om Virji ngomong, enggak Ki, itu udah asik. Lu nggak perlu berusaha buat main lebih bener. Exactly. Anjir, gue bilang. Exactly. Menurut gue katro di situ. Kenapa gue ngomong gitu? Karena emang gue udah connect sama Virji, gue otak gue gitu. Tektokannya udah paham gue gitu kan. Jadi pada saat Virji ngomong, "Ja, lo mainnya rapi banget. Lu jangan rapi-rapi lah, cuek aja mainnya." Gue ngerti maksudnya dia. Bukannya lo main harus berantakan, tapi gini loh. Reza profilnya kita tahu. Anak hardcore, tough guy, drummer, guru drum juga, mainnya udah pasti rapi. Dan dia pas duduk di bangku itu, gua Reza, gua doyan throwdown. Throwdown, Om Reza tuh. Gua Reza, gua doyan throwdown. Nah, bedanya sama Oki, bukan mau banding-bandingin. Bedanya sama Oki duduk di kursi drum itu, gua Oki, gua main drummer aja. Gua bukan siapa-siapa. Paham nggak lo? Ya. Kalau Reza udah punya settingan, emang permainan gua begini. Wah, Bang Oki tough guy. bisa lebih bunglon lah ya. Bisa dibilang Gua begitu. lagi di BI, ya gua Oki, ya gua di BI begini aja. Iya, begini aja. Jadi si Oki tidak punya referensi hardcore sebagus Reza. Ya. Tapi ternyata Oki pada saat duduk di bangku itu nggak pengen jadi siapa-siapa. Ya. Itu yang coba gue transfer ke lo kemarin. Iya. Kita sempat ngobrolin kan? Dengerin referensi. Iya. Gue nyampe karena makanya nih gue dapet jawabannya pas dikasih riff. Itu kan Om Virji bener-bener ngasih riff pas kita recording. Gini Ki gitarnya. Tapi akhirnya ada proses. Nggak dari Hamin berapa udah ngasih kan? Akhirnya ada proses. Akhirnya si Reza ngerti maksudnya Virji. Iya. Caranya Reza buat ngerti gimana? Reza dengerin Ramones, dengerin The Clash, dikasih PR. Akhirnya pas duduk di bangku itu, Reza jadi orang yang beneran dibutuhin Virji. Jadi paham maksudnya Virji maksudnya. Iya. Ngerti gak lo? Intinya goal juga. Akhirnya jadi lagu baru sebenarnya sama Reza walaupun belum dirilis. Mind Blowing berarti Om Patka ya? Om Reza ya? Mind Blowing bukan, Embot. Drummer yang asli. Album take. Embot. Album yang asli. Album yang asli. Drummer yang asli. Mind Blowing Detonator itu Iya, Mind Blowing Detonator si Embot. Pas Okay. Embot udah nggak aktif di Burning, baru si Oki masuk. Habis itu baru Om Reza. Oki. Apa sih dia? Andre and the Backbone ya? Iya. Sempat Andre and the Backbone kan? Tabu dulu dong. Tabu dulu baru Andre and the Backbone. Nah, sebelum di Tabu tuh di major lah. Burning. Sebelum di Tabu di Burning. Nah, baru ya udah habis itu Oki udah sibuk sama band barunya, ya Reza masuk. Akhirnya kawin sama Virji. Iya. Oki tuh kalau lu nonton Under Backbone yang gondrong lurus Tahu. rambutnya drummernya. Yang kini ku tak mau lagi. Iya. Itu kan dia kan? Iya. Iya. Yang isi klipnya juga, Der. Iya. Yang kayak Joy Dirsen deh, rambutnya lurus. Yoi, ya kan? bener-bener cakep lah rambutnya. iya. Iya, dia. Tapi akhirnya yang gue perhatiin si Reza jadi ngeracunin Virji musik-musik yang dia suka sebenarnya. Oh, dibalikin ya. Dibalikin, kayak dimentalin. Ya lo jadi suka yang ini loh gitu. Oh, gitu. Kalau ya Virji kan, jadi ngomongin Virji mulu jadi nih sorry Ji gitu. Jadi Virji kan sebenarnya anak hardcore, doyan punk, ya anak punk, anak hardcore apapun itulah, gue yakin dia nggak mau dilabelin anak apa gitu kan. Pokoknya gue doyan musik, gue doyan punk, doyan hardcore. Mainin apa yang dia doyan aja lah. Dengan skill yang bagus gitu kan, tapi tidak mau pamer skill. Iya. Kan kerennya dia di situ tuh. Tapi skillnya nggak mau dibikin stand out gitu loh. Iya. Yang dia cari adalah riff dan progresi yang nyeleneh, ya kan? Yang dia cari itu kan? Iya. Yang Selama bermusik sama dia, nggak mau yang standar. Endingnya gini Ji, standar banget. Ya emang udah ending sih Ji. Tapi emang pas tahunnya setelah jadi emang beyond sih. Emang pas jadi beyond. Iya. Gila Emang makanya orang nih anjing nih orang. Buat bikin kayak gitu. Parah sih nih Tahu orang. Om Virji itu bukan BI, bukan Dead Pit. Bad Mono. Bukan. Apa? Cynical MD. Cynical MD. Barito dong. Barito. Iya bareng gua. Iya. Iya bareng gua. Di sini kalau ini ngapain Om Nid? Jaga toko. Oh iya gawe. Oh iya jaga toko. Amino. Tempat gua jaga toko. Anjir. Berarti harusnya waktu itu gue belanja baju yang layanin tuh. Kayaknya. Dulu Kayaknya. 2000 2003. Kayaknya kalau nggak gua Fendi tuh yang gimbal. Om Fendi Gimbal Bekasi. Enggak Fight back. Enggak terlalu notice sih gue, Der. Siapa orangnya. Iya, tahu gue Barito gue.
Deretannya blenger lah ya itu ya. Iya, bener. Iya. Dulu karena gue suka guttingnya Otong Coil. Yoi, gutting di situ. Cuma ada di sini kalau Cuma di sini kalau MD. Iyalah, awal-awal 2000 tuh ya, Om saya. Iya, tapi gue masuk situ 2004 2005 kalau Oh, yang nggak salah. jaga tuh beneran tuh ya? Ini gue yang jaga. Oh. Salah satu shopkeepernya. Bukan gue terus yang jaga, nggak juga gila. Salah satu shopkeepernya gue. Tapi kayaknya kalau tahun-tahun segitu sampai gue SMP deh. Gue tuh SMP ada di tahun-tahun 2006 gitu. Itu tuh jadi shopkeeper merchandise band-bandan itu tuh salah satu goals hidup deh. Iya, jadi kan lu proud banget gak sih jadi kerja di gituan? Jadi gini ceritanya, gue waktu itu kan emang kuliah gue mulai agak tersendat-sendat tuh. Padahal udah tinggal skripsi doang. Gue nongkrong mulu kan di mana-mana, termasuk sini ke MD gue tongkrongin karena ada Virgi. Gue udah masuk Burning. Gue nongkrongin Virgi di sini ke MD. Lama-lama ownernya Aris nyamperin gue. Lo mau jaga toko, no? Oh mau dong ya. Nongkrong ambil ngeceng dapat duit gitu kan, yang gue pikirin gitu. Di Lamandau men, Barito yang datang kan anak SMA 6, anak SMA 70. Sama Lab Sky. Iya. Lab Sky. Bening-bening dong. Maaf ya, anak 70, anak 6. Gitu ya udah, gue nongkrong ngeceng dapat duit. Ya udah. Temen tambah banyak, udah. Gue kenal ya banyak orang, gue kenal di situ sampai Reno Pratama gue kenal di situ, Reno skater ya kan. Terus almarhum Robin gue kenal di situ. SK Bibel gitu kan. Terus banyak lah pokoknya. Anak-anak Oil juga gue kenal di situ. Sering ke toko juga dulu ya kan. Kalau gue tuh cita-cita jadi shopkeeper toko merch gitu. Karena dulu zaman gue SMP, ya itu kayak yang lu itu, gue sempat ngerasain lah yang namanya digging musik-musik. Gue tahu melodic hardcore, melodic punk, apa, gue cari yang underrated-nya sampai Skin of Tears, Useless ID gitu-gitu. Nah, gue tuh pengen banget ada di posisi orang-orang pada digging. Gue tuh udah tahu sebelum lulu orang. Sempet kayak ada pengen banget tuh, kayak jadi shopkeeper toko kaset bakalan kayak gitu deh. Bakalan tahu duluan dibandingin lain gitu maksudnya. Dulu kan belum internet kan? Iya. Intinya sih benefitnya selain lo jadi mandiri dan lo punya tanggung jawab, maksudnya itu background profesional gue backgroundnya dari sini ke MD juga, walaupun sereceh jaga toko doang kerjaan lo, cuman itu ngebentuk gue banget. Disiplin waktu, gimana lo handling customer, gimana lo handling customer komplain, itu gue belajar banyak dari sini ke MD. Di era itu distro lagi gila sih. Iya, lagi gila di era itu. Tetangga lo juga tuh. Siapa? Evil Army, ya kan? Iya, Evil Army ya. Iya. Jebolannya The Deck Imo sih, dia lebih ke Imo. Iya. Sama-sama Barito deh tuh pokoknya. Gitu. Pokoknya gitu aja. Nanti mungkin akan berkelanjutan lagi nih Om Nin saya. Yoi, pasti. Tunggu part selanjutnya. Ini belum kelar nih ngomongin perhati-hatian. Belum kelar. Masih banyak. Perpustakaannya gila cuy. Ya udah pokoknya gitu aja, ambil baiknya, jauhin buruknya. Oke, enjoy. Bye. Terima kasih sudah menonton obrolan kita yang nggak penting ini dan sangat tidak berfaedah. Tapi semoga menghibur teman-teman juga. Dan gak usah komen, apalagi subscribe karena nggak penting. Thank you. Balik ke MD. Sini ke MD, nama tokonya sini ke MD. Oh, lo nggak tahu? Enggak. Berarti lo kurang tua. Berarti lo udah tua lo tahu sini ke. Padahal dia di atas gue umur ya. Dia muda, cuma bergaulnya sama orang tua. Karena ada abang-abang gue kan. Iya, nama tokonya sini ke MD. Si Benny buka sekarang dia dikasih yang kayak ini tuh. Fight back. Fight back yang baju thrift.